Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Gema Sematas, apa kabar teman-teman semuanya? Kami perwakilan dari SMA Tahfidz As-Sa'idiyah yang mengikuti lomba SMA Award 2022 dalam bidang lomba podcast. Selamat menyaksikan podcast Gema Sematas yang merupakan kepanjangan dari Gema SMA Tahfidz As-Sa'idiyah. Alhamdulillah, saat ini kita masih ada dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam keadaan yang luar biasa. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang sekolah digital. Namun sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nova Rizkyanti. Saya berasal dari Jalan Keramat 1 Sampang dan saat ini saya duduk di kelas 11 SMA Tahfidz As-Sa'idiyah. Dalam membahas tentang sekolah digital, saya ditemani oleh teman saya Fasha. Yang lebih jelasnya saya persilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita semua dalam keadaan yang luar biasa. Semoga kita semua dalam keadaan yang sama. Perkenalkan, nama saya Fasha Diana, biasa dipanggil Fasha. Saya kelas 11 SMA Tahfidz As-Sa'idiyah Sampang. Di podcast kali ini, saya bersama Nova akan membahas sekolah digital, di mana digitalisasi pada era saat ini sangatlah penting untuk diterapkan di berbagai sektor, termasuk lingkungan sekolah. Bukannya begitu, Nov? Ya, benar sekali, Fasha. Oh iya, sebelum kita berlanjut pada pembahasan kita, mungkin dijelaskan dulu nih apa itu Gema Sematas. Benar sekali, pasti teman-teman di sana bertanya-tanya, mengapa harus gema gitu ya? Gema kan artinya bunyi atau suara. Sedangkan Sematas itu singkatan sekolah kami, yaitu SMA Tahfidz As-Sa'idiyah. Jadi, Gema Sematasnya itu harapan kami SMA Tahfidz As-Sa'idiyah untuk memantulkan hal-hal positif, baik itu informasi ataupun edukasi kepada semua orang. Oh, iya. Teman-teman di sana sudah tahu ya apa itu Gema Sematas? Pastinya sudah tahu dong. Sebelum kita fokus pada bahasan kita tentang sekolah digital, saya ingin bertanya dulu nih kepada Fasha, tentang digital sendiri itu seperti apa? Digital adalah bentuk modernisasi atau pembaharuan dari penggunaan teknologi, di mana sering dikaitkan dengan kemunculan internet dan komputer. Meskipun sekarang banyak sekali perangkat teknologi selain komputer, seperti HP, laptop, dan lain-lain. Selanjutnya, menurut Fasha, sekolah digital itu seperti apa? Sekolah digital merupakan lembaga pendidikan yang sudah mulai mengimplementasikan penggunaan digitalisasi pada fasilitas-fasilitas yang digunakan untuk mendukung proses belajar mengajar sehari-hari. Umumnya, sekolah digital memiliki perangkat dan fasilitas pendukung seperti belajar digital, proyektor, laboratorium TIK, komputer, serta menyediakan akses WiFi. Bahkan ada yang diterapkan pada kegiatan KBM yang dilakukan secara daring, baik itu melalui Google Meet, Zoom Meeting, bahkan yang lebih mudah melalui grup WhatsApp. Apakah Fasha sudah merasakan penerapan digitalisasi di sekolah atau penerapan KBM yang disebut tadi seperti Zoom Meeting dan lain-lain? Tidak sejauh itu, dalam arti mengikuti KBM menggunakan Zoom Meeting dan lain sebagainya. Selama ini, saya mengikuti KBM secara tatap muka karena saya berada di lingkungan pondok yang jauh dari kata digital, tapi tidak menutup kemungkinan. Jadi, kita harus mengetahui perkembangan digital yang ada. Karena cepat atau lambat, zaman akan dikuasai oleh digital seperti saat ini yang kita rasakan. Bisa melakukan bincang-bincang, ditonton ribuan, bahkan jutaan penonton. Oke, jika digitalisasi belum bisa diterapkan atau masih belum bisa digunakan, apakah Fasha mempunyai inisiatif untuk mengajukan digitalisasi di sekolah atau di proses belajar mengajar? Tentunya mau, karena penerapan sistem digital untuk membantu proses belajar mengajar jika dilakukan dengan baik dapat membawa banyak manfaat. Akan tetapi, selama ini sekolah di Indonesia kerap menghadapi berbagai masalah untuk menerapkan sistem belajar mengajar,
termasuk konsep digital learning yang sempurna. Karena persoalan yang kerap dialami pendataan dan manajemen sekolah masih dilakukan secara manual. Sistem pembelajaran dan penilaian dilakukan tanpa bantuan teknologi, serta sulitnya orang tua memonitor perkembangan akademik anak di sekolah. Ya juga ya, meskipun ada digitalisasi, orang tua sulit untuk memonitor anaknya. Terkadang anak tidak hanya mengakses materi belajar, tetapi lebih suka memainkan game. Tapi benar juga kata Fasya tadi, bahwasannya jika digitalisasi dimanfaatkan dengan baik, pastinya banyak manfaat yang kita bisa ambil. Di sini kan lingkungan pondok, pastinya kita dibatasi untuk menggunakan fasilitas digitalisasi. Terus, bagaimana cara Fasya untuk mengetahui perkembangan digitalisasi yang semakin berkembang? Alhamdulillah, di sekolah kita tersedia laboratorium TIK dan juga akses internet. Di sana, guru TIK terkadang memberikan kita kesempatan untuk mengakses internet dengan pengawasan yang begitu ketat, untuk melihat dunia luar tentang perkembangan digitalisasi. Jadi, kita punya gambaran seberapa meluasnya digitalisasi digunakan di beberapa aspek kehidupan, termasuk lingkungan sekolahnya. Ya juga ya, meskipun kita ada di lingkungan pondok, kita tidak boleh menutup mata tentang perkembangan digitalisasi yang makin berkembang. Terus yang Fasya ketahui, bentuk fasilitas digitalisasi apa yang telah diterapkan di sekolah kita? Yang saya ketahui tentang penerapan digital di sekolah kita, yaitu guru mengajar menggunakan media belajar yang nantinya ditampilkan di LCD proyektor. Terkadang pembelajaran menggunakan komputer saat mencari referensi tugas-tugas tertentu, administrasi sekolah yang menggunakan komputer, ujian menggunakan komputer, dan lain sebagainya. Berarti, meskipun sekolah kita ada di lingkungan pondok, cukup untuk menggunakan fasilitas digital ya? Ya, benar sekali. Karena di era saat ini, digitalisasi merupakan hal wajib yang diterapkan agar setiap kegiatan pekerjaan lebih cepat, efektif, dan efisien. Terakhir, sebelum podcast ini kita akhiri, apakah Fasya mempunyai harapan untuk sekolah digital? Harapan saya, semoga sekolah digital di sekolah kita semakin ditingkatkan, sehingga secepatnya kita bisa rasakan untuk menunjang pembelajaran secara modern dan fleksibel untuk membantu proses belajar mengajar. Dengan adanya, bisa mudah didokumentasikan, ramah lingkungan, bisa mengurangi penggunaan kertas. Sudah panjang lebar nih kita bahas tentang sekolah digital. Mungkin ada pesan untuk teman-teman yang ada di sana? Pesan saya hanya satu, yang penting benar-benar diterapkan ya. Gunakan perkembangan digital untuk hal yang positif. Sudah gitu saja, Nov. Oke, kita sudahi podcast kita kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa bertemu di lain waktu. Matur sekalan kong sedaja, yung sepora manabi beda kehilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.